Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang telah memberikan kita limpahan karunia nikmat yang banyak, berupa nikmat iman, Islam, sehat, dan diberikan kesempatan waktu, sehingga kita masih bisa beramal, beribadah, memperbaiki diri. Dan bagi Anda semua, kita diberikan kesempatan waktu untuk belajar, meskipun dalam suasana kondisi yang sulit karena wabah penyakit ya. Tetapi masih banyak di luar sana ada saudara kita, teman-teman kita belum diberikan kesempatan waktu untuk belajar. Maka ini patut kita syukuri. Semoga masa ini ya, masa sulit ini, masa pandemi ini menempah kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih kuat lagi, lebih mempunyai motivasi belajar yang tinggi lagi. Selanjutnya, selawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai yaumul kiamah. Baik, Bapak sampaikan selamat ya, sukses selalu atas kelulusannya Anda semua diterima menjadi siswa-siswi SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Semoga bisa istiqomah belajar bersama, meraih cita-citanya, dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang tua, dan agama. Dan sukses, insya Allah ya, sukses fit dunia hatal akhirat. Sukses di dunia sampai di akhiratnya. Baik, Bapak perkenalkan, Bapak di sini mengampu mata pelajaran agama, pendidikan agama Islam. Nama Bapak Andri Ferdiansah ya. Kalau pada saatnya diberikan kesempatan waktu di jenjang kelas di jenjang kelasnya nanti dapat belajar bersama dengan Bapak. Bapak di sini mengenalkan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS materi tentang keagamaan ya. Mungkin Bapak hanya mengulang, memotivasi belajar saja ya, tentang motivasi belajar dalam pandangan Islam, perspektif Islam. Baik anak-anak, bahwasanya di dalam Islam itu penting menekankan tentang adab atau akhlak sebelum belajar itu sendiri. Bahkan motivasi belajar ini tentang akhlak dan adab Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu, ilmu. Allah perintahkan untuk bertemu, Allah perintahkan untuk melepas sendal yang dia pakai, karena berada di lembah yang disucikan ya. Artinya di sini ada aturan-aturan dalam belajar, ada adab-adabnya, ada kode etiknya. Untuk itu mari kita dalami di dalam Islam. Yang pertama yang perlu kita camkan, nomor satu adalah ikhlas. Nomor satu adalah ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Tujuannya itu adalah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena yang lain, bukan karena materi, meskipun boleh, tapi itu jangan jadikan tujuan utama. Boleh di nomor 2 kan, 3 kan, 4 kan, atau seterusnya. Anak-anak langsung contoh ya. Mungkin belajar daring ini ada yang keberatan mungkin ya. Anak-anak harus menyediakan handphone yang support ya, berarti handphonenya harus Android. Kemudian biar bisa belajar connect berarti harus punya paket internet mahal mungkin ya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, berarti di balik ini semua ada pahala. Di balik ini semua ada berkah. Nanti ada kemudahan yang Allah berikan dengan kita menuntut ilmu. Atau Ananda semua belajar di sini karena perintah orang tua ya. Tapi pada masanya nanti, pada saatnya nanti, ada ketika orang tua kita tidak menyuruh kalian untuk belajar,
Dan ikhlas itu karena Allah, bukan karena manusia. Sedangkan Allah itu bisa ada selama 24 jam mengawasi kita. Karena Allah itu As-Sami Abbas. Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Al-Alim, maha mengetahui. Nah, ini adalah motivasi belajar kita. Tentunya kalau ikhlas karena Allah, ada pahala yang kita dapatkan. Adapun yang lain-lain itu sebagai bonus, ya. Tapi jangan jadikan tujuan utama. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita belajar ilmu agama, harus kita mohon, harus kita berdoa, supaya benar-benar ilmu yang kita dapatkan itu memang benar bermanfaat. Di dalam salat saja kita memohon petunjuk, ya. 17 kali kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu di setiap subuhnya, dari lewat sahabat, Bapak lupa ya kalau tidak salah, dari istrinya sendiri Aisyah, bahwa Nabi Muhammad itu setiap pagi memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Artinya Nabi Muhammad itu meminta ilmu yang bermanfaat, ya. Ananda, hakikat ilmu itu adalah pemberian Allah. Ilmu apa saja, maka harus kita pinta. Jangan mengandalkan, ya, hebatnya karena mengandalkan ikhtiar manusia itu sendiri. Banyak disyariatkan, ya, di dalam dalil-dalil yang syarih dalam Al-Quran itu sendiri, bahwa hakikat ilmu itu adalah pemberian Allah, ya. Salah satu ayatnya, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi Allah ilmu, ya. Bukan karena dia berusaha keras. Kalau secara terjemah harfiah dari utul ilma itu artinya diberi ilmu oleh Allah. Dan masih banyak hadis yang semakna yang menguatkan dalil Al-Quran ini. Maka harus kita minta. Dan di akhir materi dari Bapak ini nanti Bapak bacakan, ya, macam-macam doa supaya kita lebih bermanfaat ilmunya, lebih dimudahkan dalam memahaminya, supaya kita juga dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Nanti ada doa-doanya, ya. Banyak doa-doa yang sahih berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis sebelum kita belajar. Nanti di akhir materi yang Bapak sampaikan, nanti kita bacakan doa-doa. Kemudian kita mohon doa, ya. Dan yang kedua ini, yang ketiga juga kita juga mohon doa supaya kita tidak diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Justru setiap gerak-gerik langkah kehidupan kita itu ada ilmunya, ya. Atau contoh gini, ya mungkin karena didasari bukan karena salah niat, bukan karena Allah. Contoh belajar di sekolah, timbul pikiran supaya uang jajan saya besar, supaya saya bisa beli sesuatu segalanya, supaya saya bisa bergaya. Ada HP temannya disimpan di tas. Bagaimana dia mengambil HP temannya? Ada ilmunya. Nunggu sepi. Kemudian kalau sudah didapat, jangan langsung dikantongi, taruh di mana. Ya, itu ada ilmu yang nggak bermanfaat. Atau bahkan, na'udzubillah, kalian belajar di sekolah, kalian bisa matematika, berhitung, tapi dewasanya nanti kalian gunakan untuk mencatat, memarkup misalnya, catatan-catatan manipulasi, na'udzubillah min dzalik. Atau kalian menjadi pendidik yang berprestasi, kuliah, jadi orang yang ditokohkan di masyarakat, menjadi politik, tapi kalian gunakan kekuasaan nantinya untuk korupsi misalnya. Berarti ilmunya nggak bermanfaat. Na'udzubillah. Ada kalanya
bahwa teguran-teguran dari kita yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allah tegur langsung di dunia, ada kalanya juga memang Allah biarkan. Dan ini adalah istidraj ya. Dan nanti perhitungannya, pengadilannya nanti Allah tentukan di akhirat. Nah, maka kita minta selain ilmu yang bermanfaat, kita juga minta ilmu dihindarkan, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini adab yang ketiga. Yang keempat adalah kita juga harus jauhkan. Yang keempat kita harus bersungguh-sungguh ya. Banyak ya, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan ada hadisnya, Bapak lupa ya, yang semakna dengan ini, bahwa Nabi Muhammad memotivasi ya tentang orang yang rakus tentang ilmu itu, maka dia tidak akan terhenti-henti. Ada juga orang karakter orang yang rakus karena dia tidak akan terhenti-henti untuk mengejar dunianya. Artinya ada dua karakter yang berbeda, dan yang orang rakus karena ilmu ini yang baik. Bapak berikan kisah seorang ulama yang terkenal namanya Al-Hajar Al-Asqalani. Beliau ini ketika belajar susah sekali menghafal, susah sekali menangkap ilmunya. Sudah berulang-ulang ya, sehingga dia putus asa pergi ya. Inilah ilham. Artinya kalau kita maknai kisah ini, artinya ilmu itu tetap Allah berikan ya. Karena Allah berikan ilham melihat ibrah. Dari dia frustasi belajar ini, kemudian dia pergi, kemudian hujan, dia berteduh di dalam gua. Dia melihat ibrah, melihat tetesan air yang jatuh di gua itu menimpa ke batu sehingga batu itu menjadi bolong ya, atau menjadi cekung oleh tetesan air yang lembut. Ini membukakan pikirannya, ibrah tersebut. Air saja yang lembut itu bisa menjadikan batu itu menjadi cekung. Dengan air yang lembut, tetesan air yang lembut, tapi berkali-kali. Nah, apalagi otak saya ini. Dan otak saya ini mungkin lebih tajam daripada air tersebut. Maka dia kembali lagi belajar, sehingga dia menjadi ulama terkenal, pengarang kitab-kitab. Namanya Al-Hajar Al-Asqalani. Nama Hajar itu batu. Mungkin kisah ini ya menjadi nama gelar ya. Kalau dalam bahasa Arabnya lakop, jadi gelar bagi dirinya. Nah, bahkan ulama masyhur di Indonesia namanya Al-Imam Asy-Syafi'i menuliskan ya, syarat orang menuntut ilmu itu adalah wajtihadun, orang yang bersungguh-sungguh. Anak-anak kalau nggak bersungguh-sungguh belajar, apalagi belajar daring seperti ini, Bapak guru tidak serta-merta 100% bisa mengawasi kalian. Dan kalian pun di rumah mungkin orang tuanya tidak mengawasi secara total ya. Ada yang bekerja, ada yang di rumah, ibunya mungkin juga saat ini mungkin lagi beres-beres rumah, masak ya. Nah, artinya kalau bukan motivasi sungguh-sungguh belajar kalian tidak mengikuti ini, berarti kalian tidak mendapatkan ilmu. Maka penting bagi kita semua ya untuk bersungguh-sungguh. Bahkan apapun, sesuatu hal yang baik ya, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, sekarang kelima, jauhkan diri dari maksiat. Tentu saja, kalau dalam Islam, maksiat itu akan mengotori hati, akan menjadikan noda hitam di hatinya, setitik, dua titik. Nah, itu akan menutupi hati sehingga sulitnya nanti, kalau sudah noda menutupi hati, sulitnya kita untuk mendapatkan kebaikan. Kalau pelajaran agama, sebab maksiat yang kita lakukan, maksiat paham ya, maksiat itu melakukan larangan, mengerjakan apa yang Allah larang. Apa saja. Kalau anak-anak mungkin ya, jangan sekali-sekali ya berdurhaka kepada orang tua, membantah mereka. Itu maksiat. Itu dosa. Bisa jadi sulitnya kita belajar itu karena tidak mendapatkan ridha orang tua. Atau dalam sekolah,
sekolah justru untuk ajang membuli teman-temannya, menyakiti temannya, mentang-mentang badannya gede ya, menzolimi temannya. Maka cobalah orang yang nakal prestasinya jelek ya, jarang ada yang karena dosa sebab dosa. Meskipun ada sedikit ya secara IQ, tapi akhlaknya jelek, tapi yang nggak berkah. Nanti kaitannya dengan berkah. Nah, anak-anak, begitu Islam memandang maksiat, dosa, ataupun semua yang kita kerjakan bertentangan dengan Allah yang Allah perintahkan atau melanggar larangan Allah, ini akan sulitnya kita mendapatkan ilmu. Atau atau ilmu yang didapatkan itu tidak memberikan barokah bagi dirinya. Tetap dia akan mendapatkan kesulitan. Ini yang kelima. Yang keenam, hindari malu dan sombong. Ini adalah penghambat orang mendapatkan ilmu. Malu ini menjadikan dia tidak dapat menyerap ilmu. Misal begini, diberikan praktek pengamalan ibadah, sholat misalnya, atau wudhu. Dia malu karena dia belum bisa ngaji, takutnya bacaan sholatnya terbata-bata, dilihat teman-temannya padahal dia udah tingkat SMP, sehingga pada hari itu, waktu praktek hari itu, dia tidak sekolah, bolos. Sehingga begitu terus-menerus, dia malu. Coba kalau dia nggak malu, kalau dia salah bacaannya, tentunya ada bapak ibu guru di kelas, akan meluruskan, akan membenarkan, nanti akan dibenarkan sehingga bacaannya benar-benar betul. Berarti dia akan mendapatkan ilmu. Nah, ini juga berbanding lurus dengan orang yang sombong, ya. Walaupun secara pengertian bahasa sombong itu dia menolak kebenaran, ya. Bataral haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia merasa pintar. Saya udah bisa lah sholat. Masa nggak bisa sholat? Kan pelajaran SD. Saya praktekkan. Ngapain belajar? Tapi dia tidak tahu bahwa ada ya di praktek sholat itu mengenalkan tentang fikih ikhtilaf misalnya, karena udah jenjangnya udah tinggi. Misal ya, kalau sholat itu saya takbirnya sejajar ya dengan apa namanya, daun telinga, jari-jari. Pada saat dia di di masjid yang lain, waktu dia safar misal, kok ada yang sholat dia sejajar dengan ini, wah itu salah sholatnya, nggak benar itu sholatnya. Dia sudah mulai menghardik, bahkan dia sudah bisa mencaci maki, padahal ada dalil-dalil yang lain. Nah, maka dengan ilmu kita menjadikan kita lebih tasamuh ya, tasamuh itu lebih toleransi. Berarti ada perbedaan pendapat. Atau di dalam sholat dia sudah hafal bacaannya, tapi pada praktek itu sang guru menjelaskan makna di dalam sholat, ya. Agar orang bisa khusyuk dalam sholat, kita harus paham maknanya. Tapi dia sombong dengan ilmunya, dia sudah hafal, sudah bisa sholat, dia tidak tahu kalau ada nilai-nilai pelajaran yang lain diajarkan dalam praktek sholat, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu kiat khusus supaya bisa khusyuk dalam sholat. Misal ini, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan ini harus ditinggalkan betul. Jangan malu, jangan sombong. Ya, kedua-duanya tidak baik dan tidak boleh. Dan ini bisa menghalangi kita mendapatkan ilmu. Selanjutnya anak-anak adalah bahwa kita belajar itu dekatkan dengan narasumber. Maksudnya kalau di pernyataan Imam Syafi'i sendiri, agar kita mendapatkan ilmu, ada pernyataan suhbatul ustadz, ya, menemani, bersahabat dengan ustadz, ya. Artinya di sini kita lebih dekat dalam rangka untuk lebih banyak sharing, lebih banyak bertanya. Kalau tidak ada yang bisa jelas, kalau tidak ada yang jelas, kita bisa bertanya langsung dengan gurunya. Dan guru senang kalau ada murid
anak-anak yang antusias. Berarti dia guru juga akan merasa dihargai, berarti pelajarannya ini disukai oleh anak-anak. Nah, ini juga motivasi belajar supaya kita mendapatkan ilmu. Dan selanjutnya anak-anak, agar kita mendapatkan ilmu, saat belajar kita harus diam dan memperhatikan. Nah, ini adab akhlak ini ya. Saat guru menjelaskan atau saat guru mempraktekkan menerangkan pelajaran, di dalam sholat Jumat saja ya, murid-murid para jamaah sholat Jumat itu ada hadis khusus Nabi Muhammad menjelaskan kalau sedang melaksanakan sholat Jumat itu wa ansitu, diam ya, dengarkan khotib yang berwasiat, yang berceramah ketika naik mimbar, maka nggak boleh berbicara. Nah, maka ini dalam belajar di kelas pun guru yang menerangkan pelajaran itu harus kita dengarkan. Selanjutnya, bahwa ilmu itu harus kita catat ya. Maksudnya juga kita rangkum intisarinya. Bapak di lain kesempatan sering yang ceramah ataupun ngisi khutbah. Bapak masih mengkonsep menulis-nulis. Tapi dengan konsep tulisan yang Bapak tulis itu, kadang tidak Bapak baca. Tapi pada kesempatan lain Bapak nggak sempat mengkonsep menulis ya isi intisari ceramah. Yakin saja ternyata nggak ingat juga. Artinya penting, dan ini ada kaidah atau pesan bahkan sahabat Umar bin Khattab ya, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Berarti kalau ada hal-hal penting, tetap ilmu itu harus kita catat, kita rangkum. Selanjutnya, idealnya ya, ilmu itu memang harus kita hafal. Apalagi pelajaran agama, banyak. Sholat, kita harus ada hafalan. Bacaan Quran, kita harus ada hafalan. Doa-doa harus dihafalkan. Begitu juga dengan ilmu yang lain, matematika misalkan ada rumus-rumus yang perlu kita hafalkan. Memang saat ini sudah tersedia ya, media, HP segala macam ya, sudah termasuk di sini semua. Smartphone, makanya dibilang smartphone karena handphone yang pintar ya, bisa segalanya. Tapi pada saatnya punya kelemahan, bisa saja dia rusak, bisa saja dia jatuh, bisa saja dia tidak terbawa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa ilmu itu tentu harus kita amalkan. Ilmu itu kan muaranya menjadikan kita taat kepada Allah ya. Kita ingat bahwa hakikat ilmu itu pemberian Allah, dan ilmu yang kita dapatkan itu dapat menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ya di dalam Al-Qur'an kata iman itu Allah sandingkan dengan amal soleh. Begitu juga ilmu harus kita amalkan. Maka ada pepatah ya, al ilmu bila amalin kasajri bila samarin. Ilmu yang tanpa diamalkan itu bagai pohon tak berbuah. Nah, ini tapi bukan hadis ya, namanya kata-kata bijak, atau di dalam bahasa Arab namanya mahfuzat ya, atau maqalah. Yang selanjutnya, yang terakhir anak-anak, bahwa ilmu yang kita dapat tentunya harus kita dakwahkan ya, terutama orang-orang yang terdekat kita, keluarga ya, saudara, sahabat, dan orang-orang yang kita anggap orang-orang tercinta ya, harus kita dakwahkan, apalagi tentang ilmu agama. Mungkin ini ada pada belajar dalam Islam. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin di akhir video ini kalau memang Bapak bisa buatkan ya, audio operator itu adalah slide doa-doa. Kalau bisa digabung di sini, tapi Bapak nggak bisa ya. Tapi untuk sementara, anak-anak ingat ya, poin kedua, bahwa hakikat ilmu itu adalah pemberian Allah, maka harus kita pinta. Bapak ada buku kitab namanya Mizanul Muslim. Ini udah terjemahan ya. Ada doa-doa, akhlak-akhlak dan adab-adab. Di sini Bapak akan bacakan doa-doa dalam belajar menuntut ilmu ya. Nanti anak-anak Bapak talaki terlebih dahulu, ikuti. Bapak bacakan juga terjemahnya, nanti silakan dihafalkan kalau belum menghafal. Mungkin ini doa-doanya sudah masyhur, banyak sudah dibaca ya.
Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ikuti ya. Rabbi shrahli sadri. Aku ulangi. Rabbi shrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Itu tambahannya ya. Tapi dalam Quran surat Toha itu ayat 25, 27 itu sampai wahlul 'uqdatam min lisani. Bapak ulangi sekali lagi beserta terjemahnya ya. Rabbi shrahli sadri. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku ya. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ya. Ini diambil dari Quran surat Toha ayat 25-27. Kemudian ada juga doa yang Nabi ajarkan, ini hadis ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Yang artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kemudian wa min qalbin la yakhsha,